Bapak Ibu tahu berapa aset Utsman bin Affan setelah dia meninggal dunia? Padahal sepertiga hartanya selalu untuk kepentingan infak fisabilillah. Tapi semakin diinfakkan, justru semakin besar. Kalau dihitung dengan rupiah, dari uqiyah dan emas yang disimpan oleh Utsman bin Affan, kami menghitungnya sekitar 7,5 triliun. Itu berarti sekitar 7,5 billion US dollar. Billion. Itu asetnya Utsman bin Affan. Yang sampai sekarang rekeningnya masih tercatat. Dan sumur rumah, bi'rur rumah, dan kebun kurmanya juga terus berjalan. Kemudian dari perhotelannya sekitar 1,5 juta US barangkali itu per tahun. Baru itu dari 50% aset yang diberikan untuk kebaikan para fakir dan miskin. Karenanya mudah-mudahan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kadang-kadang kita ini di bulan Ramadan tahari Lailatul Qadar hanya itikaf. Betul-betul itikaf dan sembunyi dari berinfak fisabilillah. Karena sedang serius dengan i'tikaf tapi lupa memberikan kebaikan-kebaikan. Tidak begitu Rasulullah dan para sahabat. Tidak demikian orang-orang yang saleh. Jadi bagi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ingat, jarang dijelaskan memang berinfak. Harus lebih kencang daripada angin yang berhembus, seperti tamaknya kita untuk membaca Al-Quran. Nah, pada hari ini ada yang siap untuk berinfak di jalan Al-Quran? Nanti bisa ke panitia. Panitia saya anjurkan setelah ini secara profesional, secara amanah, jalankan amanah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut memberikan perhiasan. Jangan takut. Pasti akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau kasih ilmunya. Mungkin sudah tahu ilmu infak berbalas 700 kali lipat. Tapi itu masih jenis infak menengah. Dan itu dibenarkan dalam Al-Quran dan itu pasti terjadi. 700 kali lipat. Tapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 265, ini kalau ingin apa yang dikeluarkan hari ini betul-betul mendapatkan balasan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan ridho darinya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Hari ini niatkan berinfak yang terbaik. Hari ini, sekarang juga niatkan berinfak yang terbaik dengan dua motif, dengan dua niat. Satu, ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Jangan ada sedikit pun keraguan, buktikan cintamu di jalan Allah. Kita infakkan semua harta nanti yang ada di sini untuk kepentingan Quran dan tahfizul Quran di Malaysia. Dan tidak ada satu ringgit pun yang boleh saya bawa pulang ke Indonesia. Dan itu bukan cara saya. Semuanya 100% untuk Malaysia. Yang Anda berikan pada hari ini, niatkan satu, ibtigha'a mardatillah. Yang kedua, wa tathbitan min anfusihim. Harta yang Anda berikan pada hari ini sudah Allah siapkan kamathali jannatin birabwah. Allah sudah siapkan sebuah kebun buat Anda. Kebun itu berada di atas sebuah bukit. Barang siapa yang hari ini infaknya banyak, asobahu wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Maka seakan-akan kebunnya itu mendapatkan hujan yang lebat. Saya ingin tanya dulu, yakin gak dengan perumpamaan ini? Yakinkah Anda dengan informasi dari Allah ini? Yakin. Barang siapa yang meyakini dan mengamalkannya, kemudian dia berinfak yang banyak, maka kebunnya dijamin oleh Allah akan disirami dengan hujan yang lebat. Fa'asobahu wabilun fa'atat ukulaha dhifain wa illam yusibha wabilun fatal. Barang siapa orang yang tidak punya kelapangan harta tapi hanya memberikan sedikit, Allah sudah siapkan kebunmu dan hujanmu cuma gerimis tapi hasilnya juga sama, berlipat ganda.
Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada panitia yang bisa menyiapkan di mana tempat infaknya? Sudah? Sudah ada kotak. Kotak ini bisa berisi apa saja. Bisa uang, bisa cincin, bisa kalung, bisa logam mulia, dan yang mau nomor rekening, dan saya juga akan ikut mengaudit, Ustadz Abdul Basit ikut memonitor. Ini semua harus 100% di jalan dakwah Al-Quran. Siap? Jangan takut, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan diedarkan dan sebaiknya dipegang biar cepat. Cepat. Dan dari ikhwan juga satu, kalau tidak ada kotak dengan apa saja, dengan bisa pinjam tas, bisa pinjam sorbannya supaya segera berikan yang terbaik. Dan ingat, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tidak jadi kebunnya. Berikan, jangan. Yang 100 atau yang 10, jangan. Karena wa tathbita min anfusihim, tafsirnya adalah mereka yang tidak ragu-ragu. Dan orang-orang yang beruntung adalah itu tadi, 100 ringgit dengan 1 ringgit sama ringannya. Tidak ada ringgit dengan emasnya juga sama ringannya. Seperti wanita-wanita Madinah. Kalau Ummu Sulaim, bahkan dia tidak punya perhiasan seperti wanita Madinah, permata hatinya Anas bin Malik. Beliau Abu Anas. Abu Anas bin Abdurrahman. Bahkan anaknya Anas bin Malik, permata hatinya yang diinfakkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan kalau dijadikan hamba sahaya sekalipun silakan ya Rasulullah. Tapi apa nasib Anas setelah itu? Bagaimana nasib Anas bin Malik setelah itu? Adalah menjadi manusia paling istimewa dan paling dekat Rasulullah SAW, dan perawi hadis yang paling tahu tentang kehidupan sehari-harinya Rasulullah adalah Anas bin Malik. Kalau segala sesuatu diinfakkan di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah, jangankan uang, manusia pun, anakmu pun, itu akan menjadi orang hebat, berlipat dan menjadi mulia. Nah, inilah sedikit pesan Ramadan, dan insya Allah setelah ini akan dimudahkan semua ibadah-ibadahnya di bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ikhwan sudah beredar? Sudah? Baik. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Bakhtiar Nasir dan juga Ustaz Yeni.